Jadi tanpa berlama-lama lagi buat teman-teman semua, ini waktunya kita menuju ke Let's pick go. antara Alter Ego dan juga Onyx Esports. Iya, tapi Alter Ego ini berbeda dibandingkan dengan MPL kemarin ya. Monster yang muncul kali ini dan first picknya jatuh ke tangan Alter Ego. Apakah akan ada Hayabusa sih. Hayabusa atau mungkin beberapa marksman seperti Yisun Sin dari Yep, Suns yang akan tapi dibuang juga? Di Sansin kayaknya Bisa dikontes ya? bisa diambil deh, karena Celiboy aktif banget nih menggunakan hero ini. Bahkan San sendiri kan belum kelihatan tuh Benar. menggunakan Sansin. Tapi link dari Celiboy juga serem banget sih Pak Pur. Ngeri, udah lama nggak keluar juga nih, udah lama Iya. kita nggak ngeliat bagaimana Celiboy menggunakan hero tersebut. Malah untuk beberapa waktu ke belakang ini Sansin sering banget dia gunakan. Sekarang ada Selena yang udah dibuang. Mereka juga harus berpikir keras. Kenapa? Karena untuk dari Onyx Esports sendiri ada Drian di area mid lane-nya. Satu sosok yang bisa menggunakan hero apapun untuk berada di area mid lane tersebut. Mau itu dari tanknya, entah itu Grok pernah digunakan, Saber pernah juga digunakan waktu itu kalau tidak salah. Belum lagi dengan magical damage, belum lagi dengan fighter lapu-lapu pun pernah digunakan sampai ke arah mid lane loh ya kan. Wow, semua balik lagi sih Semua sebenarnya. Ini tergantung dari coachnya ya. Yoi. Karena terlalu fleksibel sih Pak Pulung. Ini meta ilusi saat ini dan bahkan Selena masih dibuang oleh tim Alter Ego dan sama dengan Waduh, meta Eve. peci. Tadi Ini- meta peci, Eve dibuang. ini Selenanya Adrian padahal dari season berapa udah kayak jarang muncul tapi masih Iya. di-spec banget loh sama Alter Ego. Masih ngeri. Apakah mereka akan mau bermain dengan tipe-tipe high ground, Parsha? Parsha. Jadi Iya, nggak mau juga diganggukan dengan Selenanya ya Benar. Cimomo ya. Karena dari high ground sendiri kan dicolek aja gagal tuh. Walaupun sekarang counternya banyak banget. Yuzong bisa, lapu-lapu bisa, Benedetta bisa. Dimana Alter Ego punya user Benedetta yang galak banget. benar. El Dari Nino. Nino. Iya makanya. Jadi memang sebenarnya cukup banyak ya counter-counter dari masing-masing hero tapi Yep. Hayabusa Hayabusa. yang menjadi respect tentunya yang sudah kita bicarakan dari tadi nih Pak Pulung. Ini nggak boleh sampai terlepas ke tangan seorang Ses. Doa dulu tuh Onyx barusan tuh. Abis doa bersama tuh mereka Wow. Cimo tuh teman-teman semua ya, pendukung-pendukung dari Onyx Esports Kita ikut biasa berdoa juga gitu tuh. sih. Iya. Kita berdoa terus nggak lama-lama lupa ngeband. Iya. Kalau kita yang main. Kalau kita ya, Kalau mereka kan cepat. bener, Kalkulasinya tepat. bener. Bahkan teman udah nyaranin apa kita jarang ngeband. Benar emang. Saya ingin mengajukan banning ini. Iya, dicuekin. Mm-mm. Atau memang ngeband yang lain. APK. Iya. Atau biasanya ada chat tuh, S5 ROM ya, Oke. korban night. Padahal gue jungler katanya. Iya, Aduh. korban terus pokoknya S5. Harus kuat-kuat mental kalian yang main solo-solo gitu ya. Aduh, tapi Pakito belum terlihat adanya Povius yang dibuang oleh tim Onyx. Yap. Apakah Pakito akan diambil oleh tim Alter Ego kalau mereka nggak mau kontes Pakitonya? Kayak di band deh. Di ban kah? Alter Ego mereka mau buang Jawhead. Ini Jawhead dari Keyboy. Keyboy juga Bahaya ya ngeselin banget sih. Tapi ternyata Matilda. Matilda terlebih dulu yang dibuang oleh tim Alter Ego. Apakah Ruby akan dibuang oleh Onyx Esports? Ruby. Iya, Ruby sekarang juga udah jadi langganan ya. Aktif untuk banget banning. masalah Alter Ego belakang-belakangan ini menggunakan hero itu, atau Khalid atau Ruby nih kayaknya bau-baunya. Khalid atau Ruby ya. Mereka udah respect banget sih sama monster punya Khalid sih. Tapi menurut aku kayak Khalid tuh bisa di banding kedua. Tapi kalau asal Alter Ego-nya dia nggak ngamanin sebelum banding kedua ya. Yap. Apakah yang mau diamankan? Masih banyak banget sih sebenarnya ini untuk pilihannya. Ada Pakito juga. Pakai Ada lepas juga. Link. Nah, Link. Link baru mau bilang. Link. Oke. Link, lang, Link, Nah, lung. Ini nih Alter Ego first picknya banyak nih Cimomo. Pakito. Sansin bisa mereka ambil, Parsha bisa mereka ambil, entah itu Hmm. Lilia juga bisa mereka ambil dari Udilnya. Hmm. Pakito juga ada, Jawhead juga ada, Leo Murphy juga bisa menggunakan hero tersebut. Banyak banget nih first picknya nih. Emang harus benar-benar bijaksana ngambil. Kenapa? Karena Onyx setelahnya akan mengambil 2 sekaligus. Iya. Onyx yang akan mengambil 2 hero Ya, setelah first pick yang diamankan oleh Alter Ego, Pakito atau Jawhead. Atau mungkin Pakito. mereka mau ada prioritas lain kali ini yang akan diamankan oleh tim Alter Ego ya. Pakito terlebih dahulu Pakito tentunya. ternyata. Untuk El Nino bisa, untuk Celiboy bisa. Yap. Lagi-lagi Lagi-lagi meta ilusi. meta ilusi. Baik, Onyx Esports 2 sekaligus. Siapakah yang akan mereka amankan? Kalau untuk Oke. Onyx berkali-kali Pulung bilang di saat Onyx bermain di situlah kepala semakin berasap ya. Iya, Karena kita makanya. tidak tahu apa aja yang akan mereka amankan, berubah-ubah terus hero-nya.
Meta Peci juga udah digunakan ya, masih Mars. Makin puyeng lagi kita. Baik, kalau begitu buat teman-teman semua, woi sana saudara dan di mana kalian berada kini, tolong absen dulu ya. Tolong absen dulu di kolom komen sekarang. Kalian dari mana aja? Tapi jangan lupa belakangnya pakai hashtag Indopride. Contoh, Bang Aing dari Surabaya, hashtag Indopride. Wow. Bang Aing dari Tembilahan, hashtag Indopride. Wow. Bang Aing dari Pekanbaru, hashtag Indopride. Iya, jangan lupa absen dan jangan lupa tancapkan like-nya terlebih dahulu. Yoi. Tapi sembari kita melihat ada Sun Sin dan juga Jauhead nih Pak Pulung yang diamankan, yang kita tahu ini dari Sun Sin seorang Sans. Yap. Atau Sir Fitlands mungkin nanti. Ya, makanya siapa nih ya? Iya makanya. Cuman kan puyeng lagi kan? Ilusi lah. Udah di pick aja masih puyeng gitu. Ilusi ya. Tapi Alter Ego mereka punya kesempatan ngambil Parsia sebagai high ground ya. Yap. Dan ada Chow sebenarnya. Tapi ada Lilia juga. Ayolah. Gue bingung nih. Bingung. Elino kemarin beberapa kali sempat menggunakan juga ke arah beberapa hero yang berbeda. Lilia kan? Lilia Ruby. Lilia ternyata. Ruby. Mereka Tarik nggak lagi. ngamanin Parsianya. Parsianya mereka mungkin bisa buang. Simpan sih. dulu. Atau mungkin bisa diambil sama Onyx. Iya. Buat Ini trigger. kita untuk game yang pertama kita nggak pakai dulu Parsianya ya. Kita mau pakai Lilia dulu dan terlihat langsung diamankan Onyx sekarang. Satu pick lagi Yuzong. Wow, langsung. Mereka bener-bener nih yang aku bilang, Onyx tuh selalu persiapin counter demi counter. Yap. Kalau Alter Ego ngambil Farsia, Onyx udah punya jawabannya. Ya kan? Jadi kayak udah bisa dibaca nih sama Coach Mars biasanya. Nih bukan main ya dari Onyx ya. Alter Ego juga nggak kalah, bagaimana mereka mencoba untuk menggoda nih pemilihan hero-heronya. Tapi inilah dari 3 pick pertama ada Lilia, Ruby dan juga Pakito melawan Yuzong, Jauhead, Isansin. Sekarang masuk lagi ke banning phase yang kedua. Atau mungkin Alter Ego mereka bisa ngegocek balik. Kamu pick Yuzong, karena kamu pikir aku mau pick Farsia, tapi Farsianya aku buang. Waduh. Bisa jadi ya, mereka belum punya mid laner juga kan? Iya. Oke. Terus mereka masih butuh gold laner, masih ada Nathan, Brody, yang terbuka cukup lebar nih. Banyak. Banyak banget. Nathan, Brody, aktif banget. Clean pun sekarang udah mulai nongol juga. Iya. Clean ya. Tadi kalau kita ngeliat cleannya Ohep sih gendong-gendong Pak Pulung. Cuman balik lagi nih, kalau sampai ada 2 marksman, kita tahu ada Leo Murphy, Natalianya bisa seakan-akan ataupun sewaktu-waktu nongol nih Cimomo. Iya, tapi menurut aku agak berat nggak sih ngambil Natalia karena ada Jauhead Pak Pulung. Apalagi Mountain Choker. Ngeri, plus mereka juga first pick kan. Berarti nantinya mereka akan mengambil 2 sekaligus. Tapi benar aja ada Parsia yang udah dibuang. Nggak boleh ya Parsia bermain karena udah ada Yuzong juga. Kita udah nantinya diusir mundur dengan Black Dragon Form, ditembakin lagi. Kamu gocek, saya gocek balik. Waduh, masalah ini ngegocek juga sulit tuh kan. Ini susah ya. Dari kedua coach benar-benar berpikir keras banget. Dan Onyx siapa yang mau mereka buang? Mereka mau buang Nathan, bisa menurut aku untuk bot lane ya. Atau mereka mau buang jungler seperti ada Barat sih. Kita lihat juga Barat tadi kuat banget. Masih kuat menurut aku, tapi ada Xbox juga sih sebenarnya. Xbox yang kalau kita lihat nih, dulu waktu MPL reguler, wah itu terkenal banget Pak Pulung. Terkenal. Diben-benin mulu. Diben-benin mulu. Iya. First pick mulu, tapi sekarang memang udah tergeser nih ya. Iya. Kepopulerannya tergeser. Oke, Benedetta dibuang. Wow, respect terhadap Nino. Kalau mereka buang Benedetta. Oke. Mereka masih ada Esmeralda sih sebenarnya. Kalau misalnya Onyx mau ambil Esmeralda. Ini dari Onyx, Yuzong itu goods lah, kita tahu lah. Jauhead udah Keyboy. Isansin belum tahu nih antara Sir Fetland atau Sans yang akan menggunakan mid lane-nya. Nathan masih terbuka bebas. Sementara itu satu band terakhir akan digunakan juga oleh Udil kali ini, Lunox. Baik. Jangan mereka mau ambil Esmeralda-nya Alter Ego. Jadi Ruby Roamer. Bisa jadi. Paketnya juga bisa jungler sih, bisa jungler, bisa side lane. Jadi terbuka cukup lebar kali ini dari Alter Ego. Kayak mereka mau ngambil ini deh. Nathan Esmeralda gak sih? Nathan juga bisa sih dari Alter Ego ya Cimomo ya. Iya, Tapi Onyx kali ini akan mengambil first pick terlebih dahulu setelah banning phase-nya. Dan ada Yuzong udah pasti di EXP lane. Ini mereka mid lane-nya mau diambil sekarang apa terakhir nih? Brody Cloud kah? Brody atau Cloud untuk side lane ya? God lane, mid lane. Seandainya dari kalau Isan sini jungler ya. Iya, ini kalau misalnya jungler ya guys ya. Atau jungler mid lane.
Oh mereka ambil Cecilion dulu Cecilion loh. coba kan, beda lagi kan Drian, tiap hari tiap match memang beda aja hero-nya. Iya. Memang beda aja. Terlalu banyak pool hero-nya. Oke. Sekarang mereka punya akhirnya jaminan di saat tim fight berhadapan juga dengan Lilia yang kita tahu sama-sama efeknya menyakitkan, walaupun untuk Cecilion sendiri kalau stacknya semakin besar itu akan semakin nabrak lagi, burst lagi damage-nya untuk langsung bisa mendapatkan ataupun menghilangkan HP yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Alter Ego. 2 pick terakhir. Dua Mana pick terakhir. Nathan Aku kah salah feelingku sih kalau nggak Brody atau Nathan. ya? Terus mereka pick satu lagi itu bisa aja ke arah Esmeralda. Karena udah gimana ya, bisa dibilang kayak mereka ban Lunox-nya. Dan juga nggak ada Khalid. Khalid, Kita lupa Nathan. Khalidnya. Oke. Yes, Khalid Munster. Khalid, Nathan. Oke. Nah. Tapi ini Onyx punya Cecilion sih. Bahwa karena late game kita tahu Cecilion tuh kalau udah punya stacknya apa puluh. Idih. Ngeri tuh. Nah ini sekarang dari Alter Ego Cimomo. Yang ke Godland, yang jungler siapa? Pakito atau Nathan? Coba. Kayaknya feelingku sih Pakito jungler sih. Pakito jungler, Nathan Godland. Tapi nggak tahu sih. Atau Nathan jungler, Pakito Atau Nathan ya? atau Godland. Atau balik lagi, Pakito jadi roamer. Nino-nya menggunakan Ruby. Soalnya mereka ketemunya sama mid lane Cecilion kan. Ah, Apa Nathan ya? Nathan lebih enak sih range-nya kalau di arah mid. Dan Brody dipegang sama Onyx. wah, puyeng ya, teman-teman ya. Tapi bisa Tapi jadi ya, juga loh. Kalau misalnya Brody kan di God lane. Kalau antara ketemu Pakito sama Nathan sama aja masih untungan Brody. Kalau ketemu Pakito, oke, Brody punya jarak juga ya. Iya, punya maksudnya range damage ya. melee sama range kan Iya, udah pasti lebih pasti unggul range-nya. range. Oke. Baiklah kalau begitu, dan saat lagi ada pertandingan antara kedua tim Indonesia dan salah satunya akan mengisi slot untuk di babak grand final. Dan benar ternyata untuk kali ini kita lihat ada Lilia, lalu terlihat ada Nathan, Khalid, Ruby dan juga Pakito. Sementara untuk Onyx Esports Jauhead, Cecilion, Yuzong, Brody dan juga Yi Sansin. Oke. Ini kita lihatnya Brody-nya di tangan Sans ya, tapi kita nggak tahu di in-game-nya seperti apa. Yap. Karena ini biasanya masih bisa berubah, guys. Dan yang pastinya buat teman-teman juga di kolom komentar jangan lupa untuk kasih hashtag Alter Champs atau hashtag Go Onyx kali ini. Langsung aja buat teman-teman semua, ini dia match kedua kita di babak semifinal di mana mempertemukan kedua tim Indonesia. Ramaikan kolom komen kita juga dengan hashtag Indopride di mana mereka semuanya ini udah mulai absen nih Cimomo ya. Yes. Wih, Pekanbaru hadir, sana hashtag Indopride banyak banget. Wow, berarti Sans-nya yang berada di area God lane dengan Ya, Brody. Oke. Ini memang menurut aku memang Cecilion lebih dari Nathan memang lebih enak di range sih. Yap. Daripada Pakito ya. Waduh, nah itu dia nih, Lilia di awal-awal enak banget. Dia dengan Wah, jarak gila sebegini di-spam. aja itu udah enak banget. Mau sedikit lagi Epitrisata di Cecilionnya bisa didapatkan. Karena untuk Cecil sendiri ada mana yang memang harus dia perkirakan juga, dan ada jarak juga dari bad impactnya. Memang dengan jarak sedekat itu tadi yang nggak efektif kalau dia keluarin gitu. Betul. Untung dari seorang Udil nggak pakai flame shot. Iya. Tuh kalau pakai flame shot Kelar masih tadi bisa. udah. Iya. Dan sebenarnya Dino juga dia harus di area God lane-nya kali ini. Sans tentunya yang memiliki range cukup jauh ya. Jadi memungkinkan banget Sans untuk unggul di early-nya sih. Nih di tengah sendiri Udilnya masih santai, ada wave minion yang bisa dia hilangkan. Khalid di bawah harus pulang terlebih dahulu. Ada wave minion juga yang udah mulai hadir di bagian bawah, tapi di tengah Udilnya dan juga Drian masih melakukan fight. Sementara Leo Murphy dan seluruh player dari Alter Ego udah terlihat posisinya di mana tadi ada Mountain Shocker yang dikeluarkan Keyboy seorang diri. Ejektornya hampir aja bisa mendapatkan karena Leo Murphy, tapi langsung digagalkan dengan Donald Wolf King, dan ujung-ujungnya berhasil langsung melemparkan dengan 3 point shoot. Udah ada 2 orang yang jadi korban dari Alter Ego shock terapi di menit 1:50 detik. Ini yang kita bilang, jangan ngelepas jauh head ke tangan Keyboy. Masih terlihat kuat banget dari seorang Keyboy, tapi di area bawah Bootsnya masih coba free step dan langsung menumbangkan Monster begitu saja Papulung. Karena dari Monster dia belum punya Raging Sandstorm. Waduh, dia belum punya Raging Sandstorm walaupun dia punya Quick Sand Guard yang bisa dia gunakan untuk ngeregen lagi HP-nya. Tapi tadi dia ngeregen darah depan umum Cimomo. Ada Furious Dive yang langsung bisa menggagalkan dengan efek Airborne-nya masuk ke dalam tubuh dari Khalid. Ya selesai-selesai aja tadi. Iya, apalagi kita tahu pasif dari
seorang Yuzong nih kuat banget dengan Furious Drive-nya ya. Dia Yep. bisa ngisep itu darahnya. Bukan main, dipaksa ngedonorin darah. Donorin ke PMI darah. ini jangan nyambut nih PMI ya. Aduh, tapi lihat landingnya benar-benar coba dikontrol oleh seorang Boots. Dan Sally Boy coba untuk mengusir pergerakan dari Circuit Lens ini dengan super positionnya. Yep. Bahkan Keyboy pun masih coba untuk menahan lagi dan lagi dengan agresif play dari seorang Jughead. Yap, sementara itu di bagian tengah mundur dulu beberapa player dimiliki oleh Onyx Esport, lalu Leo Murphy maju ke bagian depan. Terlihat lagi ada Donran Wolf King lalu tembakin. Sally Boy mundur dulu, belum level 4, belum ada yang offended. Di bawah Yuzongnya dibiarkan seorang diri, di mana sekarang King Centrumnya langsung mendapatkan ke arah Keyboy, tapi Keyboy untungnya masih punya flicker. Dia pergi lagi ke arah yang berbeda, berkumpul dengan rekan-rekannya dan selamatlah sudah Keyboy untuk kali ini. Yap, dan masih tarik ulur juga dari kedua tim kali ini meskipun kita melihat Onyx sudah mengantongi 3 poin kill terlebih dahulu di 3 menit kita yang pertama. Tapi kalau kita lihat dari Circle Lens masih punya free space banget untuk farmingnya. Sementara dari Alter Ego mereka harus cari cara gimana cara nge-stop pergerakan dari Circle Lens. Sally Boy mulai masuk kali ini dengan Entropy. Mereka coba tarik ulur terlebih dahulu di area bawah. Keyboy mencoba untuk mengcover Boots kali ini. 3 member dari Alter Ego nggak mau terlalu memaksakan di area bawah. Yep. Ini ada 3 player mundur lagi. Mereka berhasil mendapatkan beberapa shield turret tadi. Sementara Sally Boy diberikan space untuk farming dengan cukup banyak. Tapi dari Sirvet lah coba farmingnya udah masuk ke pengarangan rumah orang nih Cimomo. Iya, Ini makanya. Cimomo yang masuk pekarangan tetangga ngambil mangganya. Nah, begitu tuh. Ngambil mangga dan pastinya Udil juga dipaksa untuk menggunakan Black Shoes-nya Pak Pulung. Yoi. Karena tadi dari seorang Sylvie ini damage-nya udah mulai sakit banget dari Sylvie sendiri. Level 7 kali ini dibandingkan dengan Sally Boy memang masih memiliki level yang sama. Tapi Sally Boy sudah tumbang pertama kali. Yop, yap. Itu dia. I'm offended-nya udah langsung memberikan efek yang sangat buruk terhadap satu player dari Onyx Esport, di mana sekarang Keyboy-nya menjadi korban. Iya, Keyboy yang berjalan sendiri aja di area sungai kali ini dan bahkan turtle-nya dipaksa di reset setelah ada Mountain Shocker dari Sylvie kali ini. Sementara di area bawah, Boots bermain terlalu agresif masuk ke area inhibitor turret kali ini dan bahkan masih bisa ditarik mundur setelah adanya Udil dan juga Leo Murphy yang terlihat di area bawah. Nah loh, ini dia pertarungan yang akan terjadi untuk memperebutkan turtle, di mana sekarang tadi turtle-nya udah langsung di reset, udah ada lagi Tona 4 memori dikeluarkan, Nino-nya masih cukup kuat, ada Sirvetlan yang langsung masuk ke arah dari orange buff, lebih tidak menginginkan dulu ke arah turtle-nya, dia mengamankan dulu orange baru mungkin nanti akan balik lagi ke arah turtle ini. Leo Murphy namun di bagian belakang sana Boots udah mulai hadir, udah mulai take off, dan di mana dia akan landing, di mana turtle sekarang udah langsung didapatkan juga oleh Sally Boy. Pertempuran kembali terjadi di bagian tengah, sedikit lagi yang tersisa, tapi satu band impact langsung nabrak ke arah kepala ini milik oleh pemain dari Alter Ego, satu orang yang langsung diamankan begitu aja. Keyboy-nya bisakah dia selamat, bisakah dia pulang bersama rekan-rekannya, dan selamat untuk kali ini. Sally Boy maju ke bagian depan tapi damage-nya belum cukup. Again and again Tona 4 memori dikeluarkan tapi belum ada yang berhasil langsung didapatkan. Udah ada lagi Mountain Shocker tapi masih cukup darah mereka untuk bisa selamat dari areanya. Iya, mencoba untuk bermain lebih objektif di area mid kali ini. Sans hanya berfokus aja dan bahkan nge-clear minion secepat mungkin kali ini, menunggu beberapa pemain dari Onyx untuk kembali respawn lagi. Dan hanya satu yang bisa ditangkap dari Alter Ego tadi. Meskipun kita ngelihat Alter Ego berhasil ngedapetin objektif tertentu. Iya, itu tadi monster bener-bener ditimpa sama bad impact, itu kepalanya vertigo langsung itu Cimomo. Ditabrak sama kelelawar, banyak banget masalahnya. 2 orang dilemparin skateboard yang dimiliki oleh Sirvetlan. Kena tulang keringnya, kena betisnya, sakit banget, langsung terstun mereka berdua. Langsung terstun dan bahkan gak mau memaksakan tim fight di area atas tadi. Dan kali ini Alter Ego mereka sudah langsung melakukan balasan pressure, aku bisa bilang, kayak mereka kasih tekanan balik gitu loh ke arah teman-teman dari Onyx Esport sendiri. Sementara di area atas kali ini Keyboy bakal coba untuk melakukan rotasi lagi dan lagi, ada Vendit yang arah ke arah seorang Sans. Kali ini Sansnya bakal coba dipukul mundur dan bahkan lihat ada Nino dengan knockout strike-nya mencoba untuk mengharas ke arah seorang Sans, namun masih ada cover yang baik dari seorang Drian. Oke, Sansnya recall depan, dikejar, untuknya masih ada efek stun. Namun untuk kali ini ada Tona 4 memori memberikan shock terapi juga kepada Nino. Nino nggak boleh terlalu dekat ke arah tubuhnya.
tapi di arah yang berbeda. Pertempuran antara juragan pasir rawa belong yaitu Khalid dengan skusirnya, skuter pasir yang miliki tadi masih aja di bagian bawah, masih santai sejauh ini, tapi 2-0 KDA yang dia milikin. Sally Boy ingin mendapatkan satu ototan di arah bottom lane. Udah konsil langsung diaktifkan begitu aja, tapi K-Boy masih cukup ragu, nggak mau terlalu maju, dia malah mundur dan mungkin merelakan aja turret-turretnya, di mana tadi wave minionnya bisa dihilangkan dengan cukup cepat. Iya, untuk perbedaan networknya tidak terlalu berbanding jauh, namun ini akan mengubah tentunya dari kedua tim karena totalnya berhasil diamankan oleh tim Alter Ego. Sementara Onyx yang lebih unggul sekitar 1000 mungkin aja bisa dikejar oleh teman-teman dari Alter Ego karena turtle-nya tidak bisa dikontes oleh tim Onyx. Cepet banget tadi ya ingin nge-turtle kayak begitu, dan sekarang serangan hadir dari Onyx Esports. 3 orang ada di bagian bawah. Raging Sentro masuk dikeluarkan tapi dipanah juga oleh Sirvetland. Mereka yang mendapatkan satu otot turret. Mereka bertiga mundur, 3 lawan 2. Ada stiker juga. Antivirus pun diambil oleh Leo Murphy. Iya, antivirus yang dia tahu ini damage dari physical damage dari Onyx bener-bener udah kuat banget. Apalagi kalau menurut aku Stans memang sekarang belum memiliki damage yang cukup, tapi di bawah karena late game tentunya ini Brody bakal menjadi PR yang cukup berat. Sally Boy bersama dengan Nino mencoba untuk ngedapetin satu turret di area bawah, sementara Boots bersama dengan Keyboy bersama Citizen mereka mau dapetin turret di area bawah Pak. Oke, dan sekarang satu turret udah berhasil langsung diamankan begitu aja, di mana turretnya juga langsung hancur. Mengerikan sekali apa yang udah dilakukan oleh Onyx Esports, dan mereka mendapatkan bonus lagi. Monster dirobohkan. Iya, monsternya tumbang begitu saja. Bakal pada pertukaran satu untuk satu turret di area atas dan juga di area bawah. Tapi lihat Sally Boy bersama dengan Nino, mereka masih nggak mau rotasi. Mereka mencoba untuk kasih pressure di area atas. Sementara dari Onyx mereka harus benar-benar berhati-hati sih sama pergerakannya Sally Boy yang kali ini udah ikutan rotasi ke area bawah Pak Pulung. Yap, sementara itu dengan adanya rotasi lagi yang dilakukan oleh pemain Onyx, mereka tidak tahu nih, tidak tertebak mau kemana lagi dan siapa lagi yang akan diserang. Di bawah udah hancur, monsternya digas habis-habisan. 0-3-0 adalah hasil yang memang jarang kita lihat dari monster dari beberapa game yang udah dia jalanin. Masuk ke dalam rerumputan dengan itemization yang udah bisa kita lihat juga. Drian, Clock of Destiny, Lightning Transient udah siap untuk memberikan efek yang sangat-sangat buruk juga. Konsel diaktifkan, ditabrak dengan Sabal Force, langsung mundur lagi ke bagian belakang. Cowheadnya ditumbuk kali ini, besi-besi yang ada di dalam tubuh dari Cowhead. Entropi dikeluarkan tapi mundur dengan teratur, serentak pula dari Onyx Esports. Iya, coba untuk dibalaskan balik oleh teman-teman dari Alter Ego, dan bahkan lihat udah di zoning beberapa area, di area Lordnya, dari area Rivernya juga bakal coba dikuasai terlebih dahulu oleh teman-teman dari Alter Ego, dan mereka make sure kalau dari Onyx nggak akan bisa nge-contest Lordnya dengan cukup mudah nanti Pak Pulung. Yap. Ini dia, pulang lagi, recall lagi, setup, ulang lagi. Dari sisi objektif mereka sama-sama mendapatkan satu outer turret yang ada di area bawah dan juga di area atas. Tapi Udil dengan level 10-nya sejauh ini masih belum ada point dead yang belum dia dapatkan. Oh, mereka recall balik karena mereka tahu mungkin dari Onyx kali ini datang dengan full squad, full HP juga. Bisa dibilang Alter Ego gak mau kehilangan momentumnya karena mungkin tadi sempat ada teamfight yang membuat mereka agak sedikit low, dan mereka tahu Onyx pun tidak berani untuk langsung eksekusi ke area lot yang pertama kali ini. Jadi masih bisa ditarik ulur oleh teman-teman dari Alter Ego sendiri. Sementara Onyx masih memegang keunggulan dari networknya sekitar 900 perak, tapi tidak terlalu berbanding jauh dari tim Alter Ego kali ini. Sementara lotnya bakal coba dicolek-colek terlebih dahulu. Nih masih bisa dibilang slow juga ya pace-nya ya Cimomo ya. Mereka bermain dengan santai, tidak mau terburu-buru, tapi bedanya adalah Drian sekarang udah dikasih makan purple buff. Ini mananya kan semena-mena, bad impactnya, kelelawarnya bakal nabrak, bakal ngekepret siapapun yang ada di depannya loh. Ini terus-terusan pasti bisa dikeluarkan oleh pemain dari Onyx Esports. Dan sekarang udah mulai kaset apa yang dilakukan, udah ada baiting juga terhadap Lordnya. Keyboy maju ke bagian depan, Cyclone Eye langsung diamankan. Monster akankah dia lompat dengan satu Raging Center, di mana di bagian bawah ada bait yang dikeluarkan juga. Terlihat dengan Sanguine Cloud. Namun untuk Lordnya sedikit lagi HP tersisa. Raging Center belum dikeluarkan sejauh ini, namun langsung lompat ke bagian depan, mengantarkan jauh aja dari Khalid. Udah ada lagi satu terdapat memori, ditarik juga dengan Emo Fender. Namun sekarang satu player juga ini dimiliki oleh Onyx Esports. Satu mana begitu cepatnya, sana nggak kuat lagi menatanya damage. Double kill bisa didapatkan juga oleh Sally Boy. Ninonya ingin lari ke arah mana, tapi Ninonya masih ingin lebih ditumbuk. Sudah naganya, bukan Samsak yang dia tinju, tapi naga yang ada di udara yang dia tinju.
Iya, kehilangan 2 untuk 1 kali ini Alter Ego. Mereka berhasil untuk mengontrol dari sisi team fight-nya, namun mereka gagal dalam mendapatkan Lord-nya kali ini. Tidak bisa dikontes dengan cukup mudah oleh tim Alter Ego dan bahkan mereka harus menghentikan lajunya Lord di area bawah kali ini. Celeboy sudah mulai bersiap, tapi harus berhati-hati. Sudah ada Drian Cepet kali ini sih. yang sudah menunggu dan bahkan ini bakal Wek. menjadi Lord Aduh. yang cukup cepat. Tapi lihat sakit banget Pet Fist dan juga Pet Impact dari seorang Drian. Celeboy langsung mundur dengan 1 end trophy tentunya Pak Pulung. Jalan banget tadi Tia Cimama ya. Ada Sang Claw, ada Bad Impact. Sekarang stacknya udah berapa nih kalau pro player main kayak gini, tapi sama Vendetnya nggak narik ke arah siapapun, di mana sekarang Bad bisa dikeluarkan. Sakit Sang banget. Claw-nya nggak berhasil untuk menarik ke arah siapapun. Mundur lagi pemain dari Onyx. Mereka tetap bisa menekan walaupun tadi ada beberapa playernya yang jauh lebih banyak didapatkan oleh pemain Alter Ego ya Cimama. Iya, dan kali ini dari Sun juga mencoba untuk melakukan split push terlebih dahulu di area atasnya. Jadi ini bakal menjadi team fight 4 lawan 5 bersama dengan Monster juga yang bakal coba untuk menahan di area bawah. Yap. Udil udah punya defense left, tapi ternyata lihat Suns-nya. Terkena punishment yang begitu sakit banget dari seorang Celeboy dengan entropy dan juga Waduh. super positionnya. Suns tumbang begitu saja, Pak Pulung. Buset, itu Leo Murphy kena dari Bad Impact setengah loh. Ini Drian loh, gila. Dia udah level 14. Aima itu stacknya udah berapa ya? Leo Murphy kan ya roamer, pasti ada item-item defense dalam tubuhnya. Leo Tapi Murphy kenapa sakit banget? dia juga baru level 11 juga sih kalau dibandingkan sama Drian yang level 14. Iya. Tapi kalau kita lihat dari statistik kedua support kita ya, Udil dan juga Drian di sini. Memang sebenarnya Drian nih mungkin karena dia unggul dari stacknya, damage-nya ini juga udah lumayan sakit. Tapi Yap. Nino sekarang udah punya Malefic Roar, jadi harusnya Oke. untuk Panic Penetration ini lebih sakit lagi dari seorang Pakito-nya. Ini Nathan juga DPS-nya udah kencang banget. Tadi kita lihat di mana dia 1v1 dengan Sans ya Cimomo ya. Kalah DPS banget dari Brody-nya loh. Brody kan untuk dari tembakannya sendiri, dari satu tembakan ke tembakan lain punya jarak ya. Nah, sekarang WON pun diamankan oleh Sans. Baik. Ini dia itemization yang tadinya udah terlihat, yang udah diambil lagi. Sementara di bawah kalian bisa lihat antara 2 Hokage, Udil dan juga Drian. Total assist yang satu 16,0, yang satu 52,0. Tapi damage per menit yang satu 4117, yang satu 3845. Karena kalau Drian ini lebih ke arah damager juga ya Cimomo Iya, ya. dia yang kasih burst damage juga sih dengan Memphis dan juga Black Impact. Tapi Monster bakal coba dikejar, mau Wah. kemana? Sebelum force juga dari serang Monster yang udah gak punya raging sensor karena dia sempat pakai raging sensornya untuk kabur, namun kita melawan Jawhead adalah sulit banget karena Jawhead masih punya sebelum force. Tapi bakal coba dipaksa tim fightnya kali ini. Celeboy bakal coba ditahan dan ada satu ejector dari serang Kiboy mengahan ke arah serang Leo Murphy. Leo Murphy yang bakal hilang begitu saja, tapi Kiboy immortalnya bakal pecah begitu saja. Bakal coba dikejar kali ini, bootsnya mengarah ke arah serang Celeboy dan Celeboynya tumbang di tangan seorang Boots ternyata. Waduh, ada 3 player yang dimiliki oleh Alter Ego yang mendadak langsung dihilangkan oleh player dari Onyx. Dan sekarang sakit banget itu damage-nya. Ya ampun Drian ini kalau nggak diambil sekali aja untuk diberhentikan pergerakannya, bahaya loh. Dan sekarang mereka dalam mode menekan, mereka dalam mode menyerang. Pastinya untuk Drian akan ada di belakang, tapi Bad Impact-nya itu bisa nancap ke depan kapanpun dia mau loh Cimomo. Ini yang membuat Udil juga sekarang udah punya damage yang sakit banget dengan Gloom-nya. Lihat slow effect plus juga burst damage dari Gloom. Ini membuat Drian yang tadinya mau solo kill ke arah seorang Udil itu nggak mudah Pak Pulung. Nih Lord sendiri sekarang udah dicolek-colek. Sementara itu semua pemain dari Onyx mereka udah mulai berkumpul. Sirvetlas juga sejauh ini belum ada lagi poin dari dia dapatkan again untuk Khalidnya, menjadi pola basket yang langsung dilempar oleh Coet masuk ke dalam kerumunan rekan-rekan dari Onyx Esports. Diusir mundur pemain dari Alter Ego. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, akankah ada keberanian untuk maju, tapi ternyata tidak diikhlaskan begitu saja untuk Lordnya Cimomo. Iya, diikhlaskan begitu saja. Dan padahal nih kalau kita lihat Alter Ego mereka lebih unggul dari segi objektifnya dengan 5 turret di tangan tim Alter Ego. Dan bahkan dari Onyx kali ini mereka masih memegang 4 turret. Namun lihat turret di area atas tuh tinggal 1 hit lagi gitu loh. Yap, itu digertak aja udah tumbang sini tuh cuma. Tumbang gak lo? Kena angin ya. Iya, tumbang gak lo? Langsung tumbang. Tapi menurut aku ya ini memang kelihatan banget dari Monster sendiri agak sedikit sulit masuknya. Karena tiap kali dia mau masuk pakai Raging Sandstorm itu damage dari Drian, damage dari Sans, Sirvitsland semuanya connect.
Dan ini yang membuat memang semuanya dari monster tuh agak sedikit sulit masuk ya. Waduh. Lihat, Sansa paling depan, nyicil-nyicil. Nanti eksekutornya itu dari Surveillance. Iya, dan Drian semuanya item jahat udah jadi loh Cimomo. Bener-bener tidak ada item yang baik di dalam tubuhnya, jahat semuanya. Tapi di bagian bawah udah ada Lord yang siap untuk langsung menabrak dan juga menumbangkan Kang Ibe tertarik. Satu udah hancur, satu udah hilang. Apakah mereka akan mundur? Tapi ternyata tidak, mereka masih ngacu. Buset, sakit banget. Udah ada lagi satu pergerakan yang dilakukan. WON tadi diaktifkan, di mana Brodinya gagal untuk mendapatkan poin kill. Yang sekarang Isansinnya Leo Murphy langsung digagalkan untuk bisa bertahan hidup. Di manakah landingnya dari Black Dragon Pom ini? Dia mundur ke bagian belakang, namun sakit lagi. Coba terlihat itu damage macam apa pemain-pemain Onyx Esports. Wow. Wow, sakit banget. Kehilangan 2 inhibitor turret di area mid dan juga di area bawah, membuat Onyx mereka pun gak mau terlalu overcommit kali ini. Mereka cukup dengan 2 inhibitor turret aja, karena setelah terkena damage dari Sally Boy di sini juga udah lumayan perih. Rian yang menjadi tulang punggung tentunya dari tim Onyx sendiri, dia pun tidak bisa terlalu gegabah karena meskipun dia punya best fist, dia punya bad impact, dia punya Sanguine Claw, tapi tetap aja ya, itu kalau misalnya kena DPS dari seorang Sally Boy, wah perih banget Pak Pulung. Apalagi kalau misalnya kena sampai slow effect dari seorang Udil dengan magic shockwave-nya. Wah, ini bener-bener gimana ya? Kalau dari Onyx sih emang terfokus kayaknya sekalinya ada bad impact keluar. Itu udah fix mundur semua ya Cimomo ya, pemain dari Alter Ego, di mana damage-nya udah nggak main-main lagi loh. Semua item jahat tadi udah langsung diambil, tapi Nathannya sejauh ini masih untuk bisa melakukan sebuah pergerakan yang begitu baik, di mana dia masih bisa mengelak juga terus-terusan serangan yang dilakukan oleh pemain Onyx. Cuman dari Monster terlihat di mana dia emang benar-benar diincar, dicecer dan juga dihajar habis-habisan sampai dengan 6 poin dead yang berhasil diambil sejauh ini. Setelah adanya satu Mountain Shocker, udah langsung terlihat ada konsil diaktifkan, dilempar untuk kali ini Leo Murphy-nya kah? Enggak ada yang berhasil didapatkan oleh Kiboy dan dia pun langsung mundur ke bagian belakang. Bad impact yang memberikan backup damage yang sangat-sangat menyakitkan. Udah Sanguine Claw lagi, Leo Murphy berhasil mundur dan mereka pun dari Onyx nggak mau terus melanjutkan. Iya, mereka mau coba untuk tahan terlebih dahulu dan bahkan mungkin nunggu Lord yang ketiga yang akan muncul dalam waktu 1 menit lagi nih Pak Pulung. Yang harus bersabar adalah sebenarnya menurut aku kayak Alter Ego. Mereka harus benar-benar cari momentum yang pas dulu sih. Kayak mungkin Raging Sandstorm dari Monster yang bakalan connect, atau bahkan dari posisi yang Udil yang perlu diperhatikan juga, karena Udil ini menjadi prioritas target juga dari tim Onyx sendiri. Tapi Nino bakal coba ngincar ke area backline-nya kali ini, sementara Sally Boy masih berfokus untuk ngambil minion di area bawah terlebih dahulu. Nih pada buset dah, ini kalau kita lihat dari campnya mereka masing-masing fokus banget ini semuanya ya. Iya, tapi purple buffnya Sally Boy diambil sama Drian nih. Aduh, ya memang sudah wajib ini ya. Dia mengambil dan juga memiliki apa ya, purple buff tersebut biar lebih nge-spam lagi bad impactnya. Siapapun akan bisa menjadi korbannya loh. Iya, mananya juga nggak akan terlalu boros-boros banget dari Drian sini. Tuh kan dia ngambil itu lagi. Tuh sakit banget bang. Udahlah bang, jangan dikeluarin terus bang. Itu stacknya udah berapa bang? Ini menit 19 masalah, bentar lagi menit 20. Cecilian menit 20. Itu stacknya udah berapa? Yang main juga pro player. Kita udah nggak tahu lagi ini udah berapa ratus itu stacknya. Tapi ini Sally Boy sendirian di area bawah, jadi dia harus benar-benar berhati-hati banget. Kali ini Lordnya sudah mulai muncul di menit yang ke-20 kali ini. Apakah ini akan menjadi gebrakan dari tim Onyx yang langsung mengarah ke area Lordnya kali ini? Sementara dari Alter Ego masih ada satu Sally Boy yang berada di area bawah, bakal rotasi ke area mid kali ini. Leo Murphy mulai kelihatan dan bakal langsung ditabrak begitu saja. Dan bahkan ada Nino di area depan langsung hilang. Dan dia tersisa sendirian karena dari teman-teman Alter Ego nggak mau terlalu overcommit. Benar sekali, dikejar habis-habisan oleh pemain Onyx Esports, tapi ternyata tidak. Untuk kali ini ada beberapa 4 player aja yang langsung mengejar ke arah player dari Alter Ego. Semuanya dipukul mundur, semuanya mundur teratur. Ejector jalan langsung connect ke arah Sally Boy. Ada Immortal yang pecah di sana, nggak bakal bisa bertahan Sally Boy-nya. Kiboy memberikan kelasnya, menunjukkan aksinya baik banget apa yang dia lakukan. Di mana rekan-rekannya udah siap langsung menampung dan juga mendapatkan poin lewat satu lemparan tersebut. Sanguine Claw, bad impact terus-terusan dikeluarkan. Udah lagi tahun depan memori, Khalidnya berhasil masuk ke dalam satu pestaret, tapi tidak untuk pestaretnya karena langsung diajar habis-habisan. 1-0 untuk Onyx Esports. 1-0 untuk Onyx Esports setelah Ninonya berhasil diculik begitu saja. Ada ejector yang baik dari Kiboy, dan ini menurut aku di game kedua Jawheadnya nggak bisa dilepaskan lagi begitu saja sih Pak Pulung. Wah, kacau. Mereka dari Onyx Esports dari early gamenya sampai ke mid memang bertukar-tukar serangan juga di antara kedua tim ini.
Tapi lama kelamaan sepertinya dari Alter Ego mulai terpukul mundur, mulai mengecil juga area pertahanannya, dan pola permainan dari Onyx berubah di saat tadi